Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok konsep Pancasila sebagai keparadigma pembangunan dan politik. Dan kali ini kami akan membahas yang bertemakan tadi yang saya sebutkan. Dan pertama-tamanya, sebelum kami memulai presentasi ini, memulai video kelompok ini, maka kami akan memperkenalkan satu persatu nama anggota kelompok kami. Yang pertama, satu Bagus Anugrah Putra, yang kedua Bagus Atila, saya sendiri, yang ketiga Mustar, empat Natayuda Wicaksono, kelima Febra Fernando. Next. Baik, yang pertama, paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma semakin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum sosial, dan ekonomi. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan, dan paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Next. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitasnya. Next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik manusia Indonesia, selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan sila keempat dari Pancasila. Perilaku politik baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Next. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan sila pertama Pancasila dan kemanusiaan pada sila kedua Pancasila. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Lanjut. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya community yang terlibat di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang. Yang terakhir,
Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara berkeseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau disingkat SISHAN Kemerata. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga Indonesia, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Slide selanjutnya dan sampai hingga akhir akan diteruskan oleh Febra Fernando. Padanya silakan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Selanjutnya, dua tantangan Pancasila. Yang pertama, A. Tantangan konseptual. Pertama, Pancasila adalah memahami dan merumuskan secara jernih, serta disepakati bersama dan dengan sungguh-sungguh tentang kandungan nilai dan makna Pancasila, baik masing-masing sila maupun Pancasila sebagai suatu kebulatan ide. Yang kedua, B. Tantangan kelembagaan. Jika kita sudah mempunyai kesamaan visi dan paham mengenai sila-sila tersebut di atas, bagaimana menuangkannya ke dalam sistem politik dan sistem kenegaraan kita? Ringkasnya adalah, dimensi kelembagaan Pancasila perlu memberikan jawaban terhadap kebutuhan kita memperoleh efek sinergi sebesar-besarnya dari persatuan dan kita sebagai bangsa, sambil menekan sekecil-kecilnya dampak negatif yang bisa terjadi pada demikian besarnya akumulasi sumber daya nasional di tangan mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat daerah. Next, kepemimpinan di Indonesia. Kepemimpinan nasional diartikan sebagai sistem kepemimpinan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, meliputi berbagai unsur dan struktur kelembagaan yang berkembang dalam kehidupan pemerintah, negara, dan masyarakat, yang berperan mengemban misi perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sesuai dengan posisi masing-masing dalam pemerintahan dan masyarakat, menurut nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan yang diamanatkan konstitusi negara. Next, secara struktural, kepemimpinan nasional terdiri dari pejabat lembaga-lembaga pemerintahan negara dan pemimpin lembaga-lembaga yang berkembang dalam masyarakat, yang secara fungsional berperan dan berkewajiban memimpin orang dan lembaga yang dipimpinnya dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Pada dasarnya, kepemimpinan di Indonesia adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila atau kepemimpinan Pancasila. Berikut disampaikan suatu pemikiran mengenai kepemimpinan yang selanjutnya diterapkan di Indonesia. Yang pertama, seorang pemimpin di Indonesia hendaknya memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, seorang pemimpin Indonesia adalah seorang yang mampu menanggapi kemajuan iptek dan kemajuan zaman. Yang ketiga, seorang pemimpin hendaknya berwibawa, yakni timbulnya kepatuhan yang dipimpinnya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran dan kerelaan. Yang terakhir, seorang pemimpin bertanggung jawab
atas segala tindakan dan perbuatan yang dipimpinnya. Dengan demikian, pemimpin benar-benar bersifat ingarsa sungtulada ing madya mangun karsa atau dikenal dengan Tutwuri Handayani. Sekian itu saja yang dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.